Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan sore ini memberikan keberkahan kepada kita dan Allah curahkan rahmat serta hidayah, sehingga dengan hidayah tersebut kita selalu berada di dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinul Islam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, Al-Fakir ingin mengajak rekan-rekan untuk berpikir, merenungkan satu hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Umar. Suatu ketika Ibnu Umar dan Kanjeng Nabi Muhammad sedang duduk-duduk. Kemudian datanglah sahabat Ansor kepada beliau. Dan sahabat Ansor ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Itu pertanyaan daripada sahabat Ansor. "Wahai Rasulullah, siapakah di antara orang-orang yang beriman itu yang paling utama, yang paling afdal?" Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling utama daripada orang-orang yang beriman adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sama-sama sudah kita ketahui diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka untuk memperbaiki, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, yakni akhlak umat manusia, di mana hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak, dalam rangka memperbaiki akhlak. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh aspek akhlak yang diperbaiki atau yang disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad adalah baik itu aspek secara vertikal maupun aspek secara horizontal. Aspek secara vertikal adalah aspek hamba kepada Tuhannya. Sama-sama kita ketahui bahwasanya pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia itu menyembah kepada berbagai macam hal. Ada yang menyembah kepada patung, ada menyembah kepada api, ada menyembah kepada matahari dan lain sebagainya. Dan di antara mereka ada yang kafir. Kafir, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan salah satu tugasnya adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, untuk memperbaiki akhlak umat manusia, baik itu akhlak secara vertikal, yaitu kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah, maka diperbaiki oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar umat manusia mempertuhankan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita sebut dengan tauhid. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada umat manusia, dari sejak Kanjeng Nabi Muhammad diutus sampai nanti hari kiamat, bahwa hendaknya umat manusia menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid. Dan alhamdulillah kita sudah berada pada posisi yang benar, pada posisi yang baik, yaitu kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sampai hari kiamat nanti kita akan selalu membawa tauhid ini ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara horizontal juga Kanjeng Nabi Muhammad memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia secara horizontal, yaitu akhlak manusia terhadap makhluk, akhlak manusia terhadap manusia yang lain. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, begitu banyak baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang mengemukakan bagaimana kita berperilaku terhadap manusia, bagaimana kita berperilaku terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, sebagai umat yang baik, sebagai pengikut yang baik, Allah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran Allah kemukakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah uswah yang baik, suri toladan yang baik. Ini diperintahkan oleh Allah, walaupun kalimatnya adalah kalimat perintah, kalimat berita. Meskipun kalimat ini adalah kalimat berita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, tetapi bahwa sebenarnya Allah menganjurkan, memberikan perintah kepada umat manusia untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh suri toladan yang baik. Hai umat manusia, hai umat Nabi Muhammad SAW, hai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ikutilah oleh kalian, ikutilah olehmu gerak langkah yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Insya Allah dengan kita mengikuti gerak langkah daripada Kanjeng Nabi Muhammad, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Mengenai hal ini, uswatun hasanah, bahwa semakin diperkuat oleh hadis yang dikemukakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang bagaimanakah tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah Ummul Mukminin kemudian menjawab bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, mari sama-sama kita azamkan di dalam diri kita, kita tekadkan di dalam hati kita untuk selalu mengikuti gerak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.